Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPG. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisi-kisi seleksi PPG dalam jabatan bidang kepribadian nomor 16 sampai 20 ya. Ada sikap kesepenuhhatian dan sikap kemurah hatian. Kita mulai dari nomor 16. Menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada saat mengerjakan soal latihan, seorang siswa bersikukuh dengan pendapatnya yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Dalam kondisi seperti itu, tindakan seorang guru hendaknya adalah, jadi sahabat PPG harus kesepenuhhatian. Jadi bisa mengakomodasi dari semua pihak ya, tanpa mengesampingkan pihak yang lain ya. Kita lihat opsi yang A, meminta siswa tersebut menyesuaikan pendapatnya dengan teman-teman sekelasnya agar sama. Kurang tepat. Nah, di sini harus hati-hati. Walaupun ada satu peserta didik yang tidak sama pendapat, maka harus kita akomodasi. A tidak tepat, yang B membenarkan sebagian pendapat siswa tersebut dan sebagian membenarkan pendapat kelas. Kurang tepat, berarti pendapatnya ada dua. Berarti pendapatnya nanti agak ambigu karena ada dua pendapat yang sama-sama benar. Jadi yang B tidak tepat. Yang C, menyalahkan pendapat siswa yang bersangkutan karena berbeda dengan teman-teman sekelasnya, juga tidak tepat. Yang D, meminta siswa di kelas mempertimbangkan pendapat dari siswa tersebut. Oke ya, di sini masih mempertimbangkan. Yang tepat D ya. Berarti ini lebih hati-hati ya, mengakomodasi untuk mempertimbangkan satu dibanding dengan semua siswa di kelasnya. Yang D, membenarkan siswa tersebut kalau memang alasannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ini kurang tepat karena satu dibanding dengan semua siswa-siswa di kelasnya. Jadi yang lebih arif, tepat adalah yang D, sahabat PPG. Oke, nomor 16D kita lanjutkan nomor 17. 17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pak Andi bertugas di sekolah Maju Bersama dan kelas 11 SMA mengadakan studi wisata di luar kota. Saat studi wisata, Pak Andi ditunjuk menjadi guru pendamping. Sementara itu ada siswa yang sakit saat perjalanan dan lupa membawa obat yang biasa dia konsumsi. Sebagai guru pendamping yang Pak Andi lakukan adalah, oke sahabat PPG, di sini harus kata kuncinya adalah menuntaskan pekerjaan. Nah, sementara di sini studi tornya itu di luar kota jauh dan lupa membawa obat. Jadi sahabat PPG, di sini solusi yang tepat adalah membelikan obat untuk siswa tadi. Kita lihat option yang A, bersama tim kesehatan merawat siswa yang sakit dengan sabar dan ikhlas bisa. B, menghubungi orang tuanya untuk dijemput dan diajak pulang kembali ke rumah. Salah, karena studi turnya jauh, melepas tanggung jawab ya. C, membantu siswa mencarikan obat di apotik yang dilalui rombongan study tour. Oke, betul. D, meminta siswa secara langsung agar menghubungi orang tua. Tidak tepat. E, meminta siswa lain untuk merawat dan menghubungi orang tua. Tidak tepat ya. Jadi ini tidak menuntaskan pekerjaan yang D dan E ini ya. Berarti yang A sama C. Tapi di sini solusinya obat. Maka solusi pertama yang paling tepat adalah C ya sahabat PPG. Jika ini tidak bisa baru nanti yang A. Oke. Nomor 17C kita lanjutkan ke soal nomor 18. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Doni adalah seorang siswa yang berprestasi belajarnya rendah, serta kekurangan biaya dalam pendidikan. Maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, jadi
Doni ini sudah prestasinya kurang, biayanya juga kurang. Berarti solusinya harus solusi keduanya. Kita lihat ya. Ini kita punya ciri kepedulian, peduli dan murah hati ya, kemurahhatian. Oke, kita lihat option yang A, memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi, bisa. B, mendorong Doni berinisiatif meminta teman yang pandai untuk mengajari belajar. Bisa, tapi hanya prestasi ya, biayanya belum, berarti kurang tepat. Yang B. Yang C, meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. Bisa, tapi hanya prestasi, untuk biaya belum, kurang tepat. D, meminta orang tua untuk mendatangkan guru pembimbing khusus di rumahnya. Ini prestasi, tapi biayanya masih kurang, juga nggak tepat. E, memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. Ini hanya pelajaran, tidak tepat. Jadi yang tepat adalah A, memberi pelajaran tambahan dan solusi kendala biaya, jadi lengkap. Oke ya, 18A. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Slow learner adalah siswa yang lamban belajar yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata anak normal, anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah. Padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya. Jika di dalam kelas yang Anda ajar terdapat siswa slow learner sekitar 4 siswa, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, jadi ada 4 slow learner, jadi hanya sebagian kecil ya. Nah, di sini adalah membutuhkan bantuan. Berarti harus bersikap murah hati. Oke ya, kita lihat option jawabannya. Oke, meminta siswa lain yang fast learner untuk belajar kelompok dan mengajari bisa, tapi ini lebih melempar tanggung jawab ya, kurang tepat karena kita harus membantu langsung. B, memberikan saran kepada siswa 4 siswa tersebut mengikuti les di luar jam sekolah, kurang tepat. C, memberikan tugas kepada siswa tersebut untuk mencari literatur dan melatih soal di rumah, malah tambah berat karena dia belajar lambat. Jadi yang C tidak tepat. Yang D, memberikan dorongan dan bimbingan kepada 4 siswa tersebut agar lebih rajin belajar dan tidak ketinggalan. Ada dorongan dan bimbingan, nah ini tepat D. Yang E, memberikan tambahan pelajaran kepada 4 siswa tersebut sepulang sekolah dengan metode yang variatif. Ini sebenarnya bisa ya, cuman setelah pulang sekolah, anak-anak slow learner itu umumnya tidak bisa belajar dengan cepat ya, apalagi sudah sepulang sekolah, walaupun metodenya bervariatif. Jadi kurang tepat juga, jadi yang lebih tepat memberi dorongan berarti motivasi sekaligus bimbingan agar tidak ketinggalan. Oke ya, nomor 19 yang tepat adalah D. Terakhir nomor 20. Mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Anda sebagai seorang guru saat jam terakhir pada saat jam akan dimulai, ada salah satu siswa yang terlihat lelah, lesu, dan letih, dan berkeringat dingin. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, jadi sahabat PPG, ini sifat tanggung jawab terhadap situasi yang butuh bantuan. Kita lihat optionnya ya. Yang A, meminta siswa lain mengantar ke UKS karena terlihat sakit, kurang tepat. Jadi melepaskan tanggung jawab sebagai seorang guru kita. B, mendeteksi kesehatan siswa dengan menanyakan kondisinya masuk. C, meminta siswa ke UKS untuk ditangani oleh guru piket, kurang tepat. D, meminta semua siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas, malah tidak tepat, masih ada yang sakit ya. E, mendekati siswa tersebut dan memintanya untuk pulang dan beristirahat di rumah, juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah B. Tanggung jawab kita itu tidak langsung diminta ke UKS ya, atau diminta pulang, tapi ditanyakan dulu kesehatannya, dideteksi dulu bagaimana kondisinya. Kalau sakit baru ke UKS ya, kalau tidak kuat lagi baru
minta pulang. Oke ya, jadi mendemonstrasikan sikap itu dengan tepatnya adalah mendeteksi dulu kesehatan siswa nomor 20B. Begitu pembahasan kisi-kisi seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 bidang kepribadian. Sukses selalu, semoga diberikan kemudahan lulus PPG di tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.